Ibnu Mas'ud, saudara, sahabat yang amat sangat berani. Pertama kali orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara lantang dan kenceng adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud waktu turun surat Ar-Rahman di Mekah, kan habis Waqiah ini, habis Ar-Rahman Waqiah. Itu waktu turun Ar-Rahman, kata Nabi, siapa yang berani baca kencang? Ana ya Rasulullah. Kencang baca. Orang Quraisy tuh dengar marah-marah. Begitu ditertawakan Ibnu Mas'ud. Begitu. Nanti bakal tahu siapa yang bakal menang, kata Ibnu Mas'ud. Itulah kasus dengan Abu Jahal. Karena dia ditertawakan gara-gara Ibnu Mas'ud membaca Quran dengan kencang sekali. Kencang. Dia punya telinga dirobek sama sama Abu Jahal gara-gara baca Quran kencang. Begitu. Maka saat meletus perang itu, lalu Ibnu Mas'ud ketemu Abu Jahal, potong kupingnya. Kuping dulu lu robek gua robek lagi. Adapun pala gua buntungin, bonus. Buntung, kalah sama Ibnu Mas'ud yang orang dulu dihina-hina. Begitu, dikata dah anak kecil begini begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Al-hadisur rabi', hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman, daripada sahabat Nabi kunyahnya Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata Ibnu Mas'ud, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah bercerita pada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu adalah orang yang jujur lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya seorang kamu, yaitu dihimpunkan penciptaannya pada perut ibunya arba'ina yawman, 40 hari, nutfatan, akan sperma. Summa yakunu alaqatan misla dhalik, kemudian menjadi yaitu segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari berikutnya. Summa yakunu mudghatan misla dhalik, kemudian menjadi yaitu segumpal daging seperti yang demikian itu 40 hari berikutnya.
Tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya oleh malaikat. Fayanfuhu fihi ruha, maka meniupkan malaikat pada seorang kamu akan roh. Wa yu'maru, dan diperintahkan malaikat bi arba'i kalimatin, dengan menuliskan 4 kalimat, 4 catatan. Bikat birizkihi, pertama dengan menuliskan rezekinya, wa ajalihi, kedua ajalnya, wa amalihi, ketiga amal perbuatannya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan orang yang celakakah atau orang yang beruntungkah. Fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Tuhan yang tiada Tuhan kecuali selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah, sesungguhnya seorang kamu sungguh ia beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada jarak antara dia dan antara surga melainkan 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka terdahulu atasnya oleh catatan takdir. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka ia melakukan dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka masuklah ia ke neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya seorang kamu yaitu sungguh beramal ia dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak ada antara dia dan antara neraka kecuali hanya sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka terdahulu atasnya oleh catatan takdir. Fayamalu bi amali ahlin nar, maka ia beramal dengan bi amali ahlil jannah, maka ia beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka masuklah ia ke surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian hadis kita alhamdulillah memasuki hadis yang keempat dari hadis arba'in. Tinggal 38 lagi. Begitu. Selesai. Begitu. Keempat, berbicara tentang penciptaan manusia. Bagaimana proses demi proses penciptaan manusia. Hadis ini, saudara, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, dan Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majahnya. Artinya begitu banyak ulama hadis meriwayatkan tentang hadis yang keempat ini. Hadisnya dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama, Nabi itu punya murid jumlahnya 124.000 orang. 124.000 orang murid disebut sahabat.
Salah satunya sahabat kelahiran Mekah wafat di Madinah, kayak Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud, lebih populer dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, saudara, adalah satu di antara deretan ulama-ulama besar dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud termasuk minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang duluan masuk Islamnya. Bahkan yang keenam masuk Islam itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang keenam, saking duluannya, adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, adalah Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini masuk Islam duluan. Begitu, duluan Islamnya. Begitu. Ada Zaid bin Harisah, ada Sayyidina Utsman. Ibnu Mas'ud ini orang yang keenam masuk Islam. Penyebab Islamnya Ibnu Mas'ud ini karena dilihat oleh mata kepalanya satu mukjizat. Mukjizat. Nabi kita memiliki mukjizat banyak, saudara. Dalam kitab Jauharatut Tauhid, wa mu'jizatuhu katsiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizatnya Rasulullah itu banyak banget, lagi cakep-cakep. Di antaranya tentu Al-Quran. Nah, Ibnu Mas'ud ini kenapa dia Islam? Begini, saudara. Satu hari beliau ini kerjaannya ngangon kambing. Ngangon kambing. Maksud kambing. Jadi kerjaan Ibnu Mas'ud itu menggembala kambing, kuli karyawan peternakan kambing milik daripada Uqbah bin Abi Mi'yad. Itu begitu. Maka satu hari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di perkampungan Mekah. Ketemulah Ibnu Mas'ud lagi ngangon kambing. Kambing ini kalau kata Jimmy John tidak mengandung darah tinggi, tapi mengandung anaknya. Kata gitu. Tadi benar nggak? Tuh kata dia. Benar juga. Begitu. Ngandung apa? Anaknya ya. Jadi lagi ngangon kambing, maka Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih bocah. Kata Nabi, ya gulam, hal indaka min labanin tasqina. Panas. Ceter-ceter kata orang Betawi itu. Panas banget Mekah. Nabi bilang, ya gulam, anak muda, bocah umur 10 tahunan. Kamu punya susu nggak, susu yang bisa kami minum? Kami haus, bolehkah kami minta susu? Begitu. Susu kambing. Kata Ibnu Mas'ud,
Naam. Kalau susu yang udah di gelas, mau yang udah sasetan, kagak ada. Tapi kalau yang di apa? Iya, diperas di kambingnya. Iya, ada susu kambing yang masih murni. Nah, iya ada. Walakinni mu'taman. Tapi saya ini karyawan. Kata Ibnu Mas'ud, karena lebih populer dengan sebutan Ibnu Mas'ud, saudara. Kata Ibnu Mas'ud, saya ini karyawan. Artinya enggak punya hak untuk memberi. Kudu izin dulu sama yang punya. Kan saya kan tugasnya buat ngangon, bukan untuk ngebagi susu sama orang lain. Dosa saya, begitu. Itu masih bocah tuh, udah kayak begitu pikirannya. Begitu. Kita enggak disuruh main peres saja kita. Ini enggak. Emang luar biasa akhlaknya. Ibnu Mas'ud. Dia bilang, na'am walakinni mu'taman. Iya ada, tuh kambing tuh ada. Tapi saya ini karyawan yang diamanati untuk ngangon kambing, tapi tidak untuk memberikan susunya kepada siapapun. Jadi kalau begitu saya tidak bisa untuk memberi. Maka Nabi nanya, hal indaka jad'atun lam yanzu 'alaihal fukh. Kata Nabi, ada enggak kambing yang rada anakan perempuan yang belum ketemu kambing bandot, yang belum ada susunya? Ada enggak kambing perempuan daripada yang kamu angon ini? Yang perempuan. Begitu, yang belum kena kambing laki, belum hamil, belum apa, yang belum ada susunya. Kata Ibnu Mas'ud jawabnya, na'am, ada. Bolehkah kami pinjam kambing yang belum ada susunya sama sekali? Boleh enggak? Kata Ibnu Mas'ud, kalau timbang dipinjam doang boleh. Karena enggak ada susunya, apa yang mau diambil? Kata Ibnu Mas'ud, nih kasihin am Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Abu Bakar itu. Sama Abu Bakar, nabinya enggak sendiri. Pulang dakwah. Maka lalu diusap sama tangannya Nabi. Itu kambing tuh, susunya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Gede, dipegang doang, besar, kayak balon yang ditiup. Balon, dipegang doang, banyak susunya, gede. Sampai Nabi bilang, ada panci enggak? Ya tempat itunya tuh. Nah, Jimul tuh yang jualan nih, tempat wadah ini. Wadah susu, ya kayak cerek begitu dah. Ada enggak panci? Ada. Ambil. Dia ambil. Peres sama Nabi. Kaget Ibnu Mas'ud. Kagak ada apa-apa. Kalau tangan kita diperes, waduh bisa menjerit itu kambing. Orang kagak ada apa-apanya. Ini dipegang doang sama Nabi. Banyak susunya. Sebab saudara, ma min syai' massathu yadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam illa in qalaba ahsana wa ajmala wa akmala mimma kana fi. Apa aja yang kena sentuhan tangan mulia Nabi Muhammad akan berubah menjadi lebih cakep, lebih indah, lebih bagus, lebih istimewa dari sebelumnya. Kambing pegang sama Nabi, enggak ada susunya, jadi ada susunya. Ada susu. Lalu diperaslah oleh Rasulullah SAW. Masukin di muk, dapat semuk. Kata Nabi, Abu Bakar, kemari, minum. Kasih Abu Bakar. Suruh minum.
Peras lagi sama Nabi. Kasih Ibnu Mas'ud, mau minum, emang juga aus juga, dohor ya kan? Minum. 2. Peras lagi sama Nabi. Ibnu Mas'ud sudah, Abu Bakar juga sudah, maka Nabi minum dari susu itu. Habis minum, kata Nabi bilang begini, susu balik lagi seperti semula. Itu balik lagi, kempes lagi, kagak ada apa-apa, kagak ada. 3 gelas buat Abu Bakar, Ibnu Mas'ud buat Nabi. Dari situ dia lihat, ini nggak mungkin, sihir nggak ada yang bisa kayak begini. Nggak mungkin kalau bukan mukjizat, bahwa ini adalah manusia yang benar, bahwa dia adalah Rasul utusan Tuhan. Maka Sidi Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala sejak saat itu menyatakan keislamannya, melihat mukjizat. Jadi saudara, yang dikagumi sama Nabi sampean pada Ibnu Mas'ud itu masuk Islam karena liatin mukjizat. Saudara enggak lihat mukjizat Nabi, temu juga enggak, nabinya udah meninggal. Tapi saudara cinta sama Nabi, ngamalin. Ini yang didemenin. Unasun ya'tuna min ba'di lam yarawni. Ada orang-orang yang datang sesudah kematianku, enggak melihat aku, tapi cintanya kepadaku luar biasa. Dan itu yang aku sangat kagumi. Kalau sahabat mau beriman, emang ngelihat kehebatan Rasulullah. Nah, kita lihat enggak. Ini luar biasa. Dipuji sama Nabi. Ibnu Mas'ud ini saudara, perawakannya pendek, tidak tinggi, kakinya kecil. Orang sebut lurah, luhur sabelah, begitu. Kakinya. Ada yang menghina Ibnu Mas'ud waktu kainnya keangkat, kakinya kecil, betisnya kecil banget. Waktu betisnya kelihatan itu Ibnu Mas'ud, orang pada ketawa waktu ngambil dia, ngangon kambing, kelihatan betisnya kecil. Sampai Nabi bilang kepada orang-orang itu, mimma tadhakun, ente tertawa kenapa? Mereka bilang, min diqati saqai Ibni Mas'ud, kecil betisnya Ibnu Mas'ud tuh. Nabi lihat kecil, jalan susah. Kata Nabi langsung marah, menghina fisik orang. Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqalu min Uhud. Kata Nabi, itu biar kata betis kecil, nanti timbangannya di akhirat lebih berat dibanding gunung Uhud yang gede kayak gitu. Ibnu Mas'ud hebat. Dan Ibnu Mas'ud juga yang membunuh Abu Jahal. Abu Jahal mati di tangan Ibnu Mas'ud. Orang yang kecil, suka dihina-hina. Kata kate sama orang-orang menghina Ibnu Mas'ud. Dikata kakinya begini, menghina. Tapi matinya Abu Jahal saat perang Uhud, perang Badar, itu di tangan daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud perang. Ibnu Mas'ud lah matinya Abu Jahal.
Ibnu Mas'ud ini saudara termasuk khuddamu Rasulillah, pembantu, pelayan-pelayan Nabi Muhammad. Demen berkhidmat. Orang tuh kalau demen bantu kiai, berkah hidupnya. Sebab man khadima khudima. Siapa orang demen melayani, nanti dia bakal dilayani. Bantu kiai, bantu. Saya ngepel di rumah Muallim Syafi'i, ngepel, bersihin toilet, bersihin ini. Dibayar enggak, hormat aja sama guru. Tuh begitu, bantuin. Minta makan enggak mau. Karena saya bukan mau nyari makan, pengen nyari berkah aja sama kiai. Ibnu Mas'ud begitu. Ibnu Mas'ud ini tukang bawa sendalnya Nabi, tukang nenteng. Nenteng. Bawa sikat giginya Nabi, siwak. Ibnu Mas'ud kadang bawa tempat wuduknya Nabi. Ibnu Mas'ud ini kerjanya. Bahkan Ibnu Mas'ud itu saudara, kalau pakai baju selalu baru, yang bagus-bagus. Nggak pernah Ibnu Mas'ud pakai baju yang jelek, selalu bagus, dan selalu pakai minyak wangi. Ibnu Mas'ud ketika ditanya, kenapa bajumu selalu baru, ganti lagi, boros? Enggak boros, yang sudah saya bagi sama orang lain. Kenapa bajumu selalu baru dan kamu ini penampilannya menarik, wangi? Masya Allah, wanginya luar biasa. Dia bilang, saya akan membawa sendalnya Nabi. Saya harus agungkan sendal ini. Jangan sampai sayanya tidak wangi, nenteng sendalnya Nabi. Jadi sendal Nabi aja tuh di mata sahabat luar biasa diperlakukannya. Sendal loh harus baru, jangan baju jelek. Sendal Nabi ditaruh di kete, kadang ditenteng, harus wangi. Kenapa ente harus wangi, harus rapi? Ini sendalnya Rasulullah, bersentuhan dengan Rasulullah, saya harus agungkan. Begitu. Maka mulia Ibnu Mas'ud, mulia. Selalu Nabi ngajar, dia pegangin sendal Nabi, pegangin. Begitu. Ibnu Mas'ud disebut dengan sahabat-sahabat Nabi sahibu sirri Rasulillah, yang pegang rahasia-rahasia Nabi Muhammad, yang sama orang lain gak pernah dicerita, sama Nabi, sama Ibnu Mas'ud dicerita. Jadi luar biasa. Nabi sangat sayang sama Ibnu Mas'ud, hormat. Begitu. Nggak ada dinding penghalang, keluar masuk aja di rumah Nabi. Begitu. Itu Ibnu Mas'ud. Hormatnya sama Nabi luar biasa. Hormatnya sama Rasulullah SAW. Ini Ibnu Mas'ud. Sahabat itu Masya Allah, mahabbahnya sama Rasulullah luar biasa. Dan Ibnu Mas'ud ini saudara alim kabir, sampai beliau bilang begini, ma nazalat ayatun min kitabillahi ta'ala illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah turun satu ayat Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan saya tahu di mana tempat turunnya. Mekah kah, Madinah kah, perjalanan kah, di Arafah kah, di mana, dan kemana maksudnya ayat. Itu menunjukkan alim kabir. Sampai Sayyidina Umar menyebutnya gulam mali'un bil ilm, anak muda yang ilmunya banyak. Ibnu Mas'ud
Sampai Ibnu Mas'ud, kalau ada ayat turun nama Nabi saya tidak tahu turunnya di mana, sebabnya apa. Ada sahabat yang lain yang tahu, saya paranin agar supaya saya tahu. Saking ilmunya luar biasa. Kenapa begitu? Karena Ibnu Mas'ud selalu ikut Nabi. Ya hijrah, ikut hijrah ke Madinah. Ibnu Mas'ud tinggalin tuh Mekah. Ibnu Mas'ud amat sangat luar biasa. Saat Ibnu Mas'ud ini Nabi wafat, kemudian di zaman Sayyidina Umar untuk menjadi bendahara negara. Jadi bendahara, orang yang alim, bendahara luar biasa. Ibnu Mas'ud, bendahara negara. Bendahara negara. Lalu menjadi gubernur di Kufah sampai Sayyidina Umar wafat. Statusnya gubernur di Kufah. Berganti khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Di awal-awalnya Ibnu Mas'ud adalah gubernur di Kufah. Sampai saat usia beliau senja 62 tahun, udah berhenti. Orang kita sebut purna bakti, purna tugas. Beliau pergi ke Madinah, ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan pertanggungjawaban gubernur di Kufah. Pas di Madinah sakit, Ibnu Mas'ud sakit, nyampe Madinah, ditengok oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ditengok Ibnu Mas'ud, ditanya, wahai Ibnu Mas'ud, ma tashtaki? Ibnu Mas'ud, apa yang kau derita? Sakit apa? Kata Ibnu Mas'ud, dzunubi, dosa saya banyak kali ya, jadi dikasih sakit sama Allah. Begitu. Tuh sahabat tuh. Kalau ditanya, keluhan apa Anda? Yang Anda keluhkan dari sakit yang ada ini. Keluhan saya cuma dosa aja nih, banyak, berat. Kalau kita kanker stadium 4, berat, stroke. Enggak, ini yang dikeluhin bukan itu. Dosa saya banyak, banyak. Maka Sayyidina Utsman nanya, ada pengen apa? Biasa itu, orang sakit itu tawarin, biar sehat tuh begitu. Saudara, kalau nengok orang sakit, jangan cerita penyakit, pantang Islam. Jangan cerita penyakit dan jangan cerita temannya yang sakit. Jangan. Siapa aja. Kalau nengok orang yang sakit, jangan cerita orang lain yang sakit, teman kita, temannya dia yang sakit. Jangan diceritakan, termasuk jangan ngobrolin penyakit. Tapi obrolinlah orang-orang yang sembuh. Dongengin. Jangan kita ngobrol nengok orang sakit. Sakit apa bang? Saya stroke. Aduh, tetangga saya juga parah banget stroke-nya. Gitu. Jangan. Jadi jangan cerita penyakit. Itu bukan akhlak Islam. Apalagi salah-salah kata. Sakit apa bang? Ini pinggang yang kanan ini, ya Allah, nyerinya setengah mati. Kanan apa kiri? Kanan. Waduh, tetangga saya di Tegal nih model begini nih, 3 hari mati. Itu yang sakit kira-kira sembuh nggak? Tambah parah. Nggak boleh. Kalau kita sama orang sakit, ceritanya hobinya dia. Hobinya dia. Apa yang dia hobiin? Saya nih, kalau nengok teman-teman yang sakit, yang hobinya makan-makan, kita tuh obrolin. Kita makan. Minun. Iya, saya tegur, minun.
Minun. Begitu. Kalau di Bayaran itu ada soto Betawi, soto Yakub namanya. Yang sakit orang Yakub. Kan begitu. Sehatlah makan soto Yakub. Ada yang lebih enak dari soto Yakub, kata dia gitu. Nah itu dia, kita paranin. Saya belum tahu itu. Saya sakit, cepat sehatlah. Gitu. Ketupat laksa kampung kecil juga enak. Dia tambah ketawa. Tapi belum boleh sama dokter, makanya sehat. Begitulah kita nengok orang sakit, kasih semangat. Saya begitu. Kalau orang ini demennya mancing, biar saya nggak pernah mancing, tapi pasti bakal saya tanya. Di Teluk Naga ya Allah mancing bandeng enak banget, begitu. Mulai itu, kayaknya yang lagi bagus ini di Perigi Lama, begitu. Ada yang ngomongin sama dia. Pokoknya apa yang penting sehat. Jadi akhirnya yang tadinya nggak ada hilang. Dia punya sugesti. Ini adab namanya. Sayyidina Utsman nanya, "Matastahi?" Pengen makan apa? Ente pengen apa? Ngomong ke mana? Ana cariin. Begitu. Pengen apa? Dia bilang, "Sayang, saya pengen nih ampunan Allah. Dosa saya banyak. Saya pengen dapat ampunan Allah." Sahabat kelasnya. Kayak begitu. Kalau kita mah pejak minun. Kalau enggak kok jikokom cipondoh jikokom atau kepala kakap Geraha Raya. Ada aja yang ngomong. Apa aja begitu. Ada aja ini om. Ini enggak. Keluhan Anda apa? Dosa. Pengen apa? Ampunan. Pengen diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya perlu panggil dokter untuk ngobatinmu? Begitu. Saya panggil dokter ya. Begitu. Kata Ibnu Mas'ud, masalahnya dokter yang ngasih sakit sama saya. Allah maksudnya. Yang ngasih sakit yang bisa nyembuhin. Begitu. Saya panggilin yang nyembuhin. Yang nyembuhin yang ngasih sakit sama saya. Allah kasih sakit. Lalu ditanya, apa perlu ada ngisi list? List apa? Isaweran ya. Apa perlu hadiah buat kamu bekal sakit ini? Kata dia, enggak usah. Duit saya banyak. Yang ada aja udah saya bagi-bagi. Terus anakmu? Anak saya udah saya kasih kunci duit. Namanya magnet penarik duit. Saya kasih sama anak saya. Enggak bakal ngalamin susah. Dari Ibnu Mas'ud juga amalan ini dapat. Kata Ibnu Mas'ud, saya dengar dengan dua telinga saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqatun abadan. Siapa orangnya sejak dia tahu membaca surat Waqi'ah saban malam, ora pernah baca Waqi'ah setiap malam, surat Al-Waqi'ah setiap malam, enggak putus, baca terus. Lam tusibhu faqatun abadan, enggak bakalan mengalami gejala tekanan dana rendah seumur-umur. Enggak bakalan ngalamin kefakiran, kesusahan hidup seumur-umur. Nah, dia ngomong. Dan saya udah bagi sama anak saya. Saya nggak takut susah. Yang namanya miskin sama saya nih, sama keluarga, musuhan. Enggak mau kenal. Kata Ibnu Mas, kalau kita kayaknya miskin temenan mulu.
sama kita. Akrab mulu. Jadi susah terus. Memang dia demen banget sama kita. Kalau Ibnu Mas'ud tuh yang namanya susah musuhan. Saya punya. Yakinnya luar biasa. Sahabat Rasulullah yang ngomong. Kalau kita nih imannya rendah, kita orang dokter yang ngomong baru percaya, manggut-manggut. Begitu. Ini 3 kali sehari. Ini obat kecil ini. Nabi yang ngomong masih mikir. Apa iya tuh kita? Keyakinannya rendah. Keyakinannya. Padahal amalan salah aja. Kalau keyakinannya mantap, subhanallah. Manjurnya. Ada orang datang sama kiai bagaimana biar kuat melek malam. Baca amalannya ya kafi ya kafi. Dia baca ya kopi, ya kopi. Melek. Padahal kopi itu nggak ada. Ya kafi. Wahai Tuhan yang memberi kecukupan nama saya dengan tidur sedikit. Kasih melek. Begadang. Salah dengar. Mungkin ngaji ngantuk. Ya kopi. Yang cocok ini. Ya kopi. Manjur. Gara-gara yakin. Yakin. Itu begitu. Ampelah dukun beranak. Bayi nyungsang. Lahirnya kaki dulu. Orang di mana juga pala dulu. Bisa. Ketika diminta amalannya Nyai, saya minta amalan. Bagilah tuh buat doa-doa orang biar jangan sampai ada hari-hari nyangkut, plasentanya nyangkut biar sehat. Dia bilang, Ji itu amalan dari Quran. Yang mana? Lu juga hafal. Yang mana itu? Pokoknya kalau orang lahiran usap perutnya baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka buka. Itu bal kebuka. Padahal nggak ada hubungannya tuh buka tuh. Begitu nggak ada buka itu artinya buka kita. Iftah itu bahasa Arabnya. Tapi yakin manjur. Lah kita ngerti artinya kagak manjur. Karena kita amalannya begitu. Orang dulu tuh amalan asal aja. Manjur banget. Yakin. Nabi bilang man qara'al waqi'ah kulla laila lam tusibu faqatun abadan. Siapa baca waqi'ah saban malam niscaya tidak ngalamin susah seumur-umur. Kita udah bagikan itu sama kawan-kawan. Waqi'ah fadilah, yakni surat waqi'ah yang diamalkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ijazah daripada Muallim Syafi'i Adzami. Nih baca ini aja biar enggak susah hidupnya gitu. Waqi'ah. Itu Ibnu Mas'ud bagi waqi'ah sama anaknya. Jadi lu baca ini, jangan kagak subur anaknya. Muanya anaknya nggak ada yang subur. Sampai ditanya dikasih apa warisan bapakmu tanah? Bukan. Lebih dari itu. Apaan? Surat waqi'ah. Suruh diamalin. Amalin waqi'ah. Saban malam. Nabinya nyuruh malam. Saudara nggak bisa malam. Asar. Kalau asar 4 kali. Habis asar menjelang maghrib 4. Nah, kalau asar 4 kali. Baca waqi'ah. Itu amalan penolak susah. Biar kita jangan ngalamin susah. Itu dari Ibnu Mas'ud ini. Riwayatnya. Ibnu Mas'ud, saudara, sahabat yang amat sangat berani. Pertama kali orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara lantang dan kenceng adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud waktu turun surat Ar-Rahman di Mekah, kan habis waqiah ini, habis Ar-Rahman waqiah. Itu waktu turun Ar-Rahman, kata Nabi, siapa yang berani baca kencang? Ana ya Rasulullah. Kencang baca. Orang Quraisy tuh dengar marah-marah. Begitu ditertawakan Ibnu Mas'ud. Begitu. Nanti bakal tahu siapa yang bakal menang, kata Ibnu Mas'ud. Itulah kasus dengan Abu Jahal.
karena dia ditertawakan gara-gara Ibnu Mas'ud membaca Quran dengan kencang sekali, kencang. Dia punya telinga dirobek sama sama Abu Jahal gara-gara baca Quran kencang. Begitu. Maka saat meletus perang itu, lalu Ibnu Mas'ud ketemu Abu Jahal, potong kupingnya. Kuping dulu lu robek gua robek lagi. Adapun pala gua buntungin, bonus. Buntung, kalah sama Ibnu Mas'ud. Yang orang dulu dihina-hina. Begitu, dikata dah anak kecil, begini. Begitu Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud ini saudara wafat setelah sakit di Madinah, wafat dikuburkan di Baqi'. Kita ziarah itu di rada nengah makamnya di Baqi'. Baqi' itu tanah kusir Madinah, 200 meter dari Masjid Nabawi. Di situ ada 10.000 sahabat Nabi yang kuburannya di situ. Salah satunya Ibnu Mas'ud meninggal pada tahun 30 Hijriah dalam usia umur 63, dalam usia 63 tahun. Dia meninggal pada tahun 30 Hijriah dalam usia 63 tahun. Waktu wafat masih banyak hartanya karena ngamalin surat Waqiah. Sampai ada yang menghitung ulama 60.000 dinar di luar budak dan binatang ternak. 60.000 dinar. 60.000. 1 dinar itu 4 gram emas. 6 kali 4. 240 kilogram emas. Kira-kira dapat berapa rumah tuh kalau beli di Marta? Banyak aja ada ya. Banyak saudara. Kaya itu. Kata dia Waqiah. Jadi jangan nggak baca itu Waqiah. Emang begitu. Dan Ibnu Mas'ud ini saudara meriwayatkan hadis 848 hadis yang beliau sampaikan kepada umat dari Nabi. 848 hadis. Tadi masalah Waqiah 1 dari Nabi. Masalah menuntut ilmu sering kita sampaikan, kata Nabi, ya Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Anda duduk di majlis ilmu sebentar, la tamassu qalaman, gak usah pegang pulpen, wala taktubu harfan, gak usah pegang buku nyatet, jiping, duduk dengerin. Itu lebih tinggi, khairun laka min aitqi alfi raqabatin fi sabilillah. Lebih tinggi daripada memerdekakan hamba sahaya 1000. Hamba saya itu orang dijual, harga murah aja 1 juta, 1 miliar. Daripada sedekah 9 gak punya. Duduk aja di tempat pengajian, duduk doang, gak usah pegang buku, gak usah pegang pulpen, duduk doang di pengajian. Ganjarannya jangan tanya, duduk doang di tempat pengajian. Kalau ada pengajian nggak, duduk aja di situ, nggak apa-apa. Nabi yang nyuruh. Maka dari situ Ibnu Mas'ud rajin ngaji. Makanya 848 hadis yang beliau sampaikan kepada umat. Nah, dari 848 hadis itu adalah hadis yang dituliskan oleh Imamun Nawawi yang nomor 4 tentang bagaimana proses kita dari tidak ada menuju kepada ada ini, bagaimana nanti akan disampaikan
oleh Ibnu Mas'ud. Bagaimana tentang rezeki kita, umur kita? Jangan malam hari ini. Salah satunya hadis yang kita bakal bedah. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq. Nabi dongeng sama saya tentang penciptaan manusia. Betapa Nabi belum ada ilmu anatomi tubuh. Ilmu fakultas kedokteran belum ada. Tapi Nabi bakal bercerita bagaimana proses manusia minggu demi minggu. Prosesnya kayak apa, sampai berojol dia lahir ke bumi. Nabi dongengin. Nabi itu hebat. Nabi itu hebat. Dan ini muslim harus belajar ilmu-ilmu kayak begini. Supaya apa? Tenang hidupnya. Tenang. Begitu. Tapi enggak malam ini. Kalau kita terusin lagi malam ini bisa sampai jam 10. Kasihan. Segini aja. Kita baca Fatihah untuk sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Allah tinggikan derajatnya. Allah redai beliau dan semua sahabat Nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan Ibnu Mas'ud, keberkahan ilmu Ibnu Mas'ud, cahaya-cahaya Imam Ibnu Mas'ud, asrar-asrar Ibnu Mas'ud, juga keluarga dan anak-anak kita, sehingga hidup kita makin berkah, rezeki kita berkah, ilmu kita berkah, kesehatan kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita berkah. Allah beri kita semuanya berkah dunia dan berkah akhirat. Amin. Al-Fatihah.